Wahidin Sudirohusodo adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Nama Wahidin Sudirohusodo selalu dikaitkan dengan organisasi Budi Utomo. Meskipun Wahidin Sudirohusodo bukan merupakan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, Wahidin Sudirohusodo menjadi salah satu penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School Thought of Leading Fun Inland Sea Alsten Jakarta itu. Pria yang terlahir di Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Beliau terlahir dari orang tua yang berdarah Bugis Makassar. Wahidin Sudirohusodo menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Yogyakarta, yang kemudian dia lanjutkan dengan bersekolah di ELS yang juga berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut, Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk masuk di Sekolah Dokter Jawa atau yang juga dikenal dengan sebutan Stopia di Jakarta. Wahidin Sudirohusodo beristri seorang wanita Betawi yang bernama Ana. Dari perkawinannya lahirlah 2 orang anak. Salah satunya bernama Abdullah Sumbroto yang kemudian menurunkan Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah. Selama hidupnya, Wahidin Sudirohusodo yang diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar ini sangat bergaul dengan rakyat biasa, sehingga tak heran bila dia disukai banyak orang. Meskipun berasal dari keluarga mampu, Wahidin Sudirohusodo bukanlah orang yang gemar berburu harta dan gemar berkumpul dengan orang-orang besar saja. Dia malah lebih suka bergaul dengan rakyat kecil, sehingga ia pun bisa lebih mengerti bagaimana kehidupan rakyat jelata ini. Sikapnya yang ramah dan dermawan membuat Wahidin Sudirohusodo disukai oleh banyak orang. Dari pergaulannya inilah Wahidin Sudirohusodo pun akhirnya sedikit banyak mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang miskin. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan ini adalah dengan pendidikan. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Pikir beliau, rakyatnya haruslah cerdas untuk bisa hidup lebih baik dan kemudian berjuang demi kemerdekaannya. Untuk itu, ia ingin agar rakyat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai salah satu cara yang bisa dilakukannya adalah dengan memanfaatkan profesinya sebagai dokter mengobati rakyat. Wahidin sama sekali tidak memungut bayaran. Selain sering bergaul dengan rakyat, dokter yang terkenal pula pandai menabuh gamelan dan mencintai seni suara. Dia juga sering mengunjungi tokoh masyarakat di beberapa kota di Jawa. Para tokoh itu kemudian diajaknya untuk menyisihkan sedikit uang mereka yang nantinya digunakan untuk menolong pemuda-pemuda yang cerdas, tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Namun sayangnya ajakan Wahidin ini kurang mendapat sambutan. Perjuangan Wahidin tidak sampai di situ saja. Di Jakarta, Wahidin mencoba mengunjungi para pelajar Stopia dan menjelaskan detail gagasannya. Saat itu, Wahidin menganjurkan agar para pelajar itu mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Ternyata gagasan Wahidin ini mendapat sambutan baik dari pelajar Stopia itu. Mereka juga sependapat dan menyadari bagaimana buruknya nasib rakyat Indonesia pada waktu itu. Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dan kawan-kawannya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Inilah organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Karena itu, tanggal lahir Budi Utomo 20 Mei diperingat sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Wahidin Sudirohusodo sendiri wafat pada tanggal 26 Mei 1917. Jasadnya kemudian dimakamkan di Desa Mati, Yogyakarta.